Sahabat, ibu, bapak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil kita hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ibu, bapak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita di minggu ini, temanya adalah pikiran Tuhan tak terselami. Jadi ini kalau nggak diselami terus ngomong apa? Kan nggak terselami. Mari coba kita belajar dari bacaan kita di kesempatan ini. Ada memang beberapa hal yang sangat sulit untuk kita ngerti kenapa Tuhan Yesus bisa bersikap seperti itu. Ketika berjalan, kemudian ada perempuan orang Kanaan yang dia menangis, dia bersedih karena anaknya sedang sakit. Dia minta belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Bukankah ini sesuatu yang sangat wajar bahwa Yesus hadir untuk membawa belas kasihan? Tetapi apa yang kita rasakan dalam bacaan ini rasa-rasanya tidak masuk akal. Ketika perempuan itu sedang berteriak-teriak minta tolong, bahkan Yesus hanya berlalu saja, nggak gubris orang itu. Ini sesuatu yang, ya ampun, masuk gitu sih yang namanya Tuhan Yesus. Masa nggak mau gubris orang perempuan yang sedang menangis minta bantuan kepadanya. Dia bilang, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Tapi ternyata
dia hanya pergi dan melewatkan perempuan itu tanpa memandang sekalipun. Dan dikatakan ketika para murid mendekati Tuhan Yesus, bilang supaya diusirlah perempuan itu karena dia ternyata berteriak-teriak terus dan mengganggu mereka. Perempuan yang sedang mengupayakan anaknya sembuh disebut sebagai pengganggu atas kenyamanan perjalanan mereka. Dan Yesus bilang, aku diutus hanya untuk umat Israel. Dan dia adalah orang Kanaan. Perempuan Kanaan yang bukan bagian dari rahmat itu. Jadi sangat tertutup sekali rasanya untuk orang lain. Apakah memang betul bahwa kasih Allah hanya tertutup untuk kaum itu? Setelah itu terus senantiasa mendekat. Perempuan itu minta tolong terus, Tuhan tolong saya, Tuhan kasihanilah saya. Dan Yesus menjawab, enggak baik roti ini dikasih ke anjing. Bayangkan bagaimana rasanya kita ngerti Tuhan Yesus itu kok ngomong gitu. Masa perempuan itu disamakan sama anjing? Ini gimana sih Tuhan Yesus? Ibu bapak dan saudara dan anak-anak yang dikasih Tuhan, sependek yang saya tahu, untuk mengerti sikap Tuhan Yesus ini, paling tidak ada dua posisi yang berbeda startnya, posisi awalnya. Yang pertama, posisi awalnya mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang tahu segala sesuatu, yang tahu setiap rancangannya, yang tahu termasuk sikap orang akan seperti apa dan seterusnya. Jadi nanti Tuhan sudah tahu, nanti saya beginikan, nanti perempuan akan begini, setelah perempuan begini saya akan begini, nanti aku akan begini gitu. Jadi Tuhan sudah ngerti detail setiap tahap relasi dia dengan perempuan itu. Dan sikapnya akan juga udah tahu, Tuhan udah ngerti nanti akan ngomong begitu. Nanti dia akan ngomong bahwa rempah-rempah juga bisa dimakan sama anjingnya dan seterusnya. Detailnya udah ngerti. Jadi Tuhan Yesus ingin, karena udah tahu ya, Tuhan Yesus ingin mengajarkan sesuatu kepada muridnya dari proses yang dia jalani itu. Itu start posisi melihat kenapa Yesus begitu. Nah, posisi yang kedua mengatakan bahwa Yesus tahu, tetapi relasi langsung dengan orang, sikap orang itu menjadi relasi yang juga bisa mengejutkan. Tanda kutip mengejutkan itu bahwa orang punya kehendak bebas dan orang bisa merespon situasi. Makanya dialog antara Yesus dan orang Kanaan ini adalah dialog yang kemudian memberikan ruang bebas sikap perempuan itu. Sehingga dalam proses perjumpaan itulah maka akan menemukan makna baru di dalam kehidupan. Jadi dua sikap ini sangat berbeda, tetapi tidak harus dipertentangkan satu dengan yang lain. Karena Tuhan bisa saja ngerti keseluruhan, tapi bisa saja bahwa Tuhan memberikan ruang bebas sikap manusia untuk kemudian merespon, bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadi usul saya yang pertama, kadang-kadang kita harus jujur bahwa kita nggak ngerti sepenuhnya apa yang Tuhan kehendaki. Yang kita tahu cuman Allah itu baik, nggak terselami kasihnya, nggak terselami karyanya, tetapi frekuensinya bahwa Allah itu baik, itu yang harus kita miliki.
Tuhan bisa saja melakukan sesuatu yang kadang-kadang nggak kita ngerti seperti apa. Sekedar contoh ya. Perempuan Kanaan itu sebenarnya sudah ada dalam rangkaian cerita di dalam keseluruhan Alkitab. Ada beberapa perempuan Kanaan yang punya makna yang besar. Bahkan ada 3 perempuan Kanaan yang muncul dalam silsilah di Matius pasal yang pertama. Salah satu contohnya saja adalah Rut. Seorang perempuan yang suaminya mati. Bayangkan, sudah nikah dengan orang yang beda, suaminya mati. Kemudian dia punya saudara perempuan lagi juga suaminya mati. Ini laki-laki ini mati semua. Nah, dia kemudian bicara dengan sesama mantu ini, apa yang harus dilakukan. Dan dia memilih untuk mengikuti mertuanya. Bayangkan mantu perempuan, suaminya sudah mati, ngikuti memelihara mertuanya. Itu kan sesuatu yang berat. Setelah itu kita tahu ceritanya, dia menemukan pasangan yang baru, dia menemukan jalurnya, hidupnya yang baru. Jadi kadang-kadang nggak ngerti bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu, tetapi bahwa Tuhan bersedia mendengar respon kita untuk mengikuti jalan itu. Jadi kalau bahasa saya, jangan habiskan waktu kita untuk kenapa ya begini, kenapa ya begitu gitu. Jalani itu, rasakan itu, tapi frekuensi hati dan pikiran kita, Allah itu baik dalam setiap situasi. Itu yang saya usulkan untuk bagian yang pertama. Bagian yang kedua yang saya usulkan, karena minggu ini hanya 2 yang saya usulkan. Yang kedua tadi itu soal ini, ada seorang penulis yang mencoba melihat perempuannya itu. Jadi dia mengusulkan gini, jadilah orang seperti perempuan Kanaan. Dia ingin anaknya sembuh dan dia menyadari posisinya, dia menyadari keadaannya, dan dia menerima keadaan itu dan dia mencapai tujuannya. Jadi dia tahu dia adalah perempuan Kanaan, dia nggak menolak dirinya sebagai seorang perempuan Kanaan. Yang kedua, dia adalah seorang ibu yang memperjuangkan anaknya dan harus berteriak-teriak. Dia jalani itu, dia jalani fungsinya itu sebagai ibu yang harus berteriak-teriak untuk anaknya. Setelah itu ketika ditempatkan sebagai anjing, dia nggak tolak itu sebagai posisi anjing. Dia terima itu sebagai posisi dia sebagai anjing, tetapi dia mendapatkan atau dia mengupayakan dari posisinya itu. Jadi penulis ingin mengatakan begini, belajarlah menerima posisimu supaya kamu bisa mencapai sesuatu. Kadang-kadang orang itu nggak mau terima posisinya, sehingga dia nggak tahu bagaimana mencapai apa yang jadi harapannya. Dia nggak mau terima posisinya sebagai seorang anak dari keluarga yang miskin. Dia itu selalu merasa bahwa tidak adil kehidupan ini. Harusnya saya anaknya orang kaya, anaknya direktur, baru nanti saya bisa begitu. Coba kalau saya jadi anaknya itu, maka saya baru bisa begitu. Dan tidak pernah bisa mencapai sesuatu. Kenapa? Karena dia tidak pernah sungguh-sungguh menerima posisinya dan memulai dari posisi itu untuk mencapai sesuatu. Kita nggak bisa membandingkan kita dengan yang lain. Saya harus menerima posisi saya. Saya ini punya kelemahan di bagian kesehatan ini. Saya punya posisi kondisi keuangan yang begini. Saya terima posisi saya memang tidak kuat dalam bahasa atau saya tidak kuat dalam matematika. Maka saya menyadari posisi itu dan dari situ saya bisa mencapai sesuatu.
bagian pentingnya adalah menyadari posisi, peran, dan malah di situ akan dapat berkat. Walaupun kalau saya baca teks ini, anjing yang makan rempah-rempah dari tuannya itu cocok pada waktu itu. Kalau sekarang saya nggak terlalu yakin, karena anjing sekarang itu mahal. Ada yang punya anjing? Mbak Tia di rumah ada anjing? Oke. Biaya makannya berapa satu bulan? Ya. Iya, mahal Pak. Mahal berapa? Tahu nggak? Iya, 100 bisa. Bisa lebih ya. Itu kalau sakit dibawa ke dokter ya? Iya. Bawa ke dokter ya? Iya. Saya nggak pernah ke dokter loh Mbak. Oke, itu kenyataannya sekarang. Jadi nggak ada sekarang anjing makan rempah-rempah dari meja tuanya gitu. Itu makanannya khusus gitu. Jadi snacknya aja snack khusus loh. Bungkusnya pakai kaleng yang bagus tuh. Gitu. Ya, tetapi bahwa gambaran relasi pada waktu itu adalah gambaran relasi di mana anjing memang makan rempah-rempah dari sisa tuanya. Itu pun dia hidup. Jadi yang saya usulkan di bagian kedua adalah memahami atau menerima posisi kita, sadari posisi itu, terima itu dan kita akan bisa mencapai sesuatu. Selama kita belum bisa terima posisi itu, kita nggak pernah bisa capai sesuatu. Karena kita nggak punya pijakan untuk melangkah. Terima aja kalau kita memang dari keluarga ini, nggak apa-apa, tapi saya pengen sekolah tinggi, nggak apa-apa. Ikut orang nggak apa-apa, saya memang nggak punya uang untuk kos kok. Saya ikut orang nggak apa-apa, nyuci bajunya nggak apa-apa, karena saya tahu posisi saya gitu. Jadi dengan tahu posisinya itu, maka kita akan jadi orang yang bisa mencapai. Ada banyak kok dalam cerita, kita silakan nanti cari gitu. Ada seorang yang gelandangan, kemudian dia berjuang untuk bekerja, dia jadi sales sampo, dan ketika dia berjuang untuk sales sampo ini, dia pikir kenapa saya tidak berusaha untuk membuka salon untuk khusus perawatan rambut. Saya memang salah satu pelanggannya. Perawatan untuk rambut, akhirnya dia bersama dengan temannya dan kemudian membangun pabrik dan jadi orang yang kaya, orang yang sukses untuk tujuan hidupnya. Tapi dia sadari posisinya. Ada juga orang yang angon bebek dan kemudian namanya Eko, angon bebek dan kemudian dia pergi ke Jogja dan kemudian dalam kondisinya berusaha untuk belajar dan dia menjadi orang yang melakukan sesuatu dan dia berhasil dengan apa yang dia perjuangkan. Jadi sadari posisinya dan memperjuangkan dari posisi itu. Nah berikutnya lagi masih soal posisi dan peran. Usul saya, ini masih yang kedua tapi A dan B gitu ya. Perempuan ini menyadari perannya sebagai seorang ibu, maka dia harus berteriak-teriak minta tolong. Dia harus mengupayakan kesehatan anaknya. Dia tahu perannya adalah seorang ibu bagi anaknya yang sedang sakit. Jadi usul saya, sadari peran kita dan lakukan sebaik mungkin peran itu. Kalau kita adalah seorang ayah, sadari peranmu sebagai seorang ayah dan upayakan jadi ayah yang baik. Kalau kita ini adalah suami atau istri, sadari peran itu dan kerjakanlah sebaik mungkin peran itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita bos, sadari peran itu dan lakukan dengan baik. Maka kita belajar perempuan ini yang menjalankan perannya dengan baik. Sebagai seorang ibu, dia mendapatkan berkat yang Tuhan ingin mengatakan, besar sekali imanmu, maka jadilah kepadamu apa yang kau kehendaki. Itu yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita melakukan peran kita dengan baik dan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Saya teduh buat kita.